alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sori sadri wa yasirli amri wa hlul udata milisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat insan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tahun ini program Insyut Ramadan dapat hadir kembali untuk menemani sahabat insan di rumah dalam menunggu waktu berbuka puasa. Hari ini Selasa 13 April 2021 yang bertepatan dengan hari pertama kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sahabat insan, Ramadan tahun ini kita masih berada di masa pandemi yang mau tidak mau kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Perlu diketahui juga sahabat insan, sebenarnya pandemi seperti ini bukanlah hal yang baru yang dialami oleh umat manusia. Berbagai peristiwa yang menjadi wabah atau pandemi pernah terjadi juga pada masa-masa sebelum ini. Maka pada sore hari ini kami akan membahas mengenai wabah pada zaman Rasulullah. Semoga apa yang akan disampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sahabat insan di rumah. Saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Kiai Haji Abdul Qohar, SPDI MM, yang biasa disebut dengan sebutan Abi Qohar. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi sehat keadaannya? Alhamdulillah. Puasa hari ini gimana Abi? Alhamdulillah, baru pertama ya. Ya, lancar ya. Tidak disangka ya Abi, ternyata keadaan pandemi seperti ini berlangsung untuk tahun kita yang kedua di bulan Ramadan ini ya Abi ya. Betul. Secara langsungnya berarti kan kita juga merasakan dampaknya. Iya, dampaknya sekali. Kita merasakan juga. Sahabat-sahabat insan di rumah pun juga pasti merasakan dampaknya yang sama seperti kita rasakan. Termasuk di sekolah ya. Nah iya, di sekolah juga kan sahabat insan jadi harus kegiatan pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh atau secara daring ya Abi. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya kan wabah pandemi ini bukanlah suatu hal yang baru yang dialami oleh umat manusia. Sebelumnya pernah terjadi juga kasusnya yang hampir sama seperti ini, yaitu flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918. Nah, tapi mungkin ini sahabat insan di rumah juga penasaran nih sama seperti saya. Apakah pada zaman Rasulullah pernah terjadi wabah seperti ini, Abi? Nah, terus apa sih yang bisa kita ambil contohnya dari perbuatan Rasulullah agar bisa kita terapkan oleh kita nih yang saat ini sedang berada di masa pandemi seperti ini? Hikmahnya ya? Iya, hikmahnya Abi itu. Bisa dijelaskan atau dijawab Abi pertanyaan yang saya sampaikan tadi ke Abi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat insan Al-Kautsar beserta pemirsa yang berbahagia, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya. Lebih-lebih nikmat yang sangat terasa bagi kita saat ini ketika kita masih berada di tengah-tengah pandemi Covid-19. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari pertama bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini semakin bermakna buat kita. Ramadan yang memiliki dan dimaknai sebagai bulan keberkahan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan yang dikenal juga dengan sebutan bulan rahmat, yaitu bulan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan masuknya Ramadan Allah semakin sayang sama kita. Apalagi di bulan Ramadan ini termasuk bulan magfirah, yaitu bulan ampunan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau terkait dengan virus tadi, mudah-mudahan kita semua berdoa
berdoa kepada Allah agar virus ini setelah Ramadan, bahkan mulai masuk Ramadan, mudah-mudahan hilang semua dengan keberkahan Ramadan. Itulah karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat umur ini dan nikmat sehat ini, nikmat juga masuknya bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Dan bersyukur juga alhamdulillah Insut Al-Kausar kembali tayang, dan tahun ini juga menyapa kembali kepada warga Madrasah Sanawiyah Al-Kausar, baik para gurunya, siswa-siswinya, kemudian orang tuanya, bahkan juga menyentuh kepada masyarakat ya pada umumnya. Yang mudah-mudahan Insut ini bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, syukur yang kedua juga kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah Ramadan tahun ini agak berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu, kalau Mbak Selvi tadi katakan bahwa tahun yang lalu itu sudah masuk pandemi ya. Virus corona melanda di negeri kita, dan pada saat itu pemerintah menerapkan PSBB yang sangat ketat sehingga masjid kosong, tarawih tidak ada, tarawih di rumah masing-masing, tadarus Al-Quran juga di rumah masing-masing, bahkan sampai sholat Jumat pun tidak dibolehkan di masjid. Nah ini dampak daripada virus corona yang melanda di negeri kita ini. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini ada kelonggaran. Bahkan dari Kementerian Agama, Kementerian Agama itu menerbitkan sebuah surat edaran. Nomor surat edarannya adalah SE 03 tahun 2021 tentang panduan ibadah saat Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah, yaitu tahun 2021 ini. Nah, apa isinya? Di antaranya adalah tarawih itu boleh dilaksanakan hanya 50% dari maksimal ya, 50% dari kapasitas yang dimiliki. Kemudian sholat 5 waktu, iktikaf di masjid, tadarus Al-Quran di masjid, dan kegiatan-kegiatan lainnya juga dibolehkan. Bahkan peringatan nuzulul Quran juga dibolehkan oleh Kementerian Agama. Bahkan alhamdulillah sholat Idul Fitri pun untuk tahun ini sudah dibolehkan, baik di masjid maupun di lapangan, dengan catatan protokol kesehatan tetap dijaga. Karena untuk menjaga protokol kesehatan itu juga merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Lihat bagaimana ketika wabah itu terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru nyambung ke pertanyaan Mbak Selvi ya. Tadi kan saya menanyakan. Judul kita wabah pada zaman Rasulullah. Ya. Apakah ada wabah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin pertanyaan pertama itu ada. Yang pertama itu adalah wabah yang namanya taun. Nah, taun itu sebuah penyakit yang terjadi pada pembengkakan di kulit. Tapi pembengkakannya bukan sekedar pembengkakan biasa, tapi pembengkakan yang sangat parah sekali, sampai mengakibatkan badan demam dan panas tinggi, kemudian juga berdampak pada tenggorokan yang hausnya terasa sangat dahsyat. Nah ini akibat dari penyakit taun, dan itu penyakit menular, dan itulah wabah yang pernah terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya wabah lepra. Itu juga pernah terjadi zaman Rasul. Lepra itu sama dengan kusta. Dan termasuk juga ada kutis, campak dan lain sebagainya, itu ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kusta kan penyakit kulit juga sebetulnya. Penyakit kulit. Nah tapi beda dengan taun tadi. Kalau taun tadi terjadi pembengkakan, tapi kalau lepra atau kusta, nah, dari mulai kulit itu akhirnya membentuk tubuh menjadi nggak karuan. Ya. Jadi yang tadinya muka bagus, kelihatan bagus, bisa muka itu jadi pada penyok. Ngerti penyok nggak? Bentuknya nggak karuan lah ya. Nah, jari-jari tangan nih yang tadinya lurus begini bisa bengkok, tangan juga bentuknya nggak bagus. Nah itu akibat dari penyakit kusta, dan itu ada pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengantisipasi dan menghadapi penyakit ini agar bisa disampaikan kepada masyarakatnya, dan ini mungkin nanti juga menjadi pelajaran buat kita. Saya ambil dari sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taunu ayatul rijzi." Taun itu merupakan
tanda-tanda peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadih. Allah Subhanahu wa taala sengaja menguji kepada manusia dengan penyakit tersebut dari hamba-hambanya. Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Dan apabila kalian mendengar ada wabah tersebut, fala tadkhulu alaihi, maka kamu jangan masuk ke dalam wilayah wabah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minha. Nah, sementara kalau kita berada di tempat yang terkena wabah tersebut, apa yang kita lakukan? Fala tafirru minhu, maka kita jangan lari dari tempat itu. Jadi kalau kita berada di luar wabah, di luar tempat terkena wabah, kita tidak boleh mendatanginya. Dan kalau kita sudah berada di tengah-tengah wabah tersebut, maka kita tidak boleh lari, tidak boleh meninggalkan itu. Nah, inilah yang akhirnya mungkin dikenal dengan karantina wilayah, ya. Ya mungkin dulu kita kenal lockdown, PSBB, artinya kita tidak boleh keluar rumah. Nah, ini mungkin yang diterapkan juga pada saat ini. Mudik kan nggak boleh ya. Iya, nah, mudik nggak boleh. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan kualitas penyakit corona yang sekarang ini jangan sampai menyebar ke tempat lain. Dan orang yang datang ke sini juga, orang luar yang datang ke sini ke tempat kita itu tidak boleh karena takut mereka menyebarkan ke tempat kita. Nah, inilah gaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi wabah itu. Nah, jadi kalau ada penyakit di suatu wilayah, kita ada di situ, kita tidak boleh keluar, sementara orang lain tidak boleh masuk. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, an Aisyah annaha akhbaratna annaha sa'alat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu Aisyah ini adalah istri dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hubungan beliau ke Nabi ini sangat dekat dan perilaku Nabi pasti akan diketahui oleh Siti Aisyah ini. Nah, kemudian annaha akhbaratna, bahwa beliau itu memberitahukan kepada kami annaha sa'alat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau Siti Aisyah ini bertanya kepada suaminya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ta'un. Nah, kemudian Pak akhbaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Siti Aisyah annahu kana azaban, bahwa yang namanya wabah taun itu merupakan azab, ya. Jadi merupakan siksa, merupakan bukan sekedar peringatan lagi, tetapi merupakan azab. Ya ba'athuhullahu ala mayyasa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki. Itu secara umum. Tapi kata Nabi dilanjutkan dalam sebuah hadis ini, faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi wabah itu justru menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u ta'una fayamkuthu fi baladihi sabiron. Tidak ada dari seorang hamba yang terkena ta'un, kemudian hamba tadi tetap berada di wilayahnya, di daerahnya, sabiron dalam keadaan sabar, ya'lamu annahu la yusibahu illa kataballahu lahu. Jadi dia mengetahui bahwa musibah yang datang itu tidak akan terjadi kecuali memang sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahidi, dan andai kata dia tertimpa bahkan misalnya sampai mati, maka dia mati mendapatkan pahala mati syahid. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian mungkin kita simpulkan saja bahwa hikmah dari apa yang terjadi pada zaman Rasul, sebuah wabah yang tadi terjadi seperti taun, kemudian kusta, sama lepra ya, sama lepra. Kemudian juga kudis dan campak. Ini tentu ada mempunyai hikmah dan banyak manfaat yang kita ambil dari peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kita dapat belajar bagaimana cara Nabi mengatasi wabah tersebut. Nah, seperti ada kata-kata sekarang itu, ada kata-kata physical distancing. Ini memang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga jarak tersebut. Karantina wilayah seperti hadis tadi, ya. Nah, ini sudah jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita jangan suka masuk ke daerah wilayah yang terjadi wabah di situ. Nah, kemudian juga mengantisipasi seperti kalau sekarang kan ada rapid, ada swab. Itu juga merupakan upaya jangan sampai kita terkena, dan itu sebuah kewajiban. Termasuk juga
adanya vaksin. Oh, Ya, iya. vaksin ini juga merupakan upaya dan merupakan usaha kita jangan sampai terkena yang namanya wabah tersebut. Dan hikmah yang kedua yang dapat kita ambil, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengabarkan kepada Siti Aisyah itu adalah wabah itu adalah merupakan adab, ini secara umum bagi orang-orang yang tidak beriman tentunya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ini justru merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan demikian dia akan mendapat ujian. Kalau sabar berarti mendapat pahala yang besar. Dan kalau dia meninggal dalam badan syahid. Nah, ini keuntungan buat orang-orang yang beriman menghadapi wabah yang terjadi pada masanya. Nah, kemudian harapan kita yang terakhir mungkin saya sampaikan, harapan kita adalah mudah-mudahan dengan masuknya Ramadan tahun ini corona lenyap. Nah, kalau corona lenyap, kita juga yang berada di madrasah, insya Allah pembelajaran tatap muka juga sudah siap. Dan insya Allah madrasah akan semakin bagus dan akan semakin baik dalam mendidik anak-anaknya, terutama kita Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar yang hebat, bermartabat dan juara ini bisa mempertahankan status kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, merupakan jawaban dari pertanyaan Bu Selvi ini. Mungkin ada pertanyaan lain, kalau tidak kita tutup aja. Untuk sementara ini saya rasa cukup ya pertanyaannya, dan saya persilakan Abi untuk menutup acara ini dengan doa. Abi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya 'azimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al 'ata, ya khafiyal lutfi, ya jamilas sun'i, ya khaliman la ya'jal. Shalli ya Rabbi ala sayidina Muhammadin wa ali wa sallim warda anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rikka wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulla asir fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sahabat-sahabat Insan Al-Kautsar, barusan telah sama-sama kita dengar mengenai wabah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Maka dari itu, yuk untuk sahabat Insan Al-Kautsar, mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Kita harus yakin nih bahwa kita mampu melewati masa pandemi ini. Dan yang terpenting untuk sahabat Insan Al-Kautsar harus tetap semangat dan jaga selalu kesehatannya. Nah, jangan lupa untuk dukung terus channel MTS Al-Kautsar dengan cara subscribe dan like ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Sama-sama. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون.